Bu Iit. Iya, Bu. Lagi sibuk apa, Bu Iit? Ini lagi membuat media pembelajaran. Oh, gitu. Bisa ke ruangan saya sebentar, Bu Iit? Oh iya, bisa. Jangan lupa bawa perangkat-perangkatnya kalau bisa. Iya. Saya tunggu sekarang ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu Iit. Monggo, silakan duduk. Nggih. Bu Iit, begini mengenai pemanggilan jenengan ke ruangan saya, ini terkait tentang yang agenda kita mau supervisi pembelajaran, di mana Bu Arti akan mensupervisi pembelajaran guru-guru yang ada di MI Badrussalam. Insya Allah pembelajaran yang saya supervisi dimulai dari hari Senin tanggal 30 bulan 9 September nih, sampai dengan Jumat tanggal 11 bulan 10 nih. Begini Bu It, kira-kira saya diizinkan masuk ke kelasnya jenengan itu di hari apa? Kalau misalnya hari Jumat tanggal 11 gitu gimana, Bu? Bisa? Ini Bu It, kebetulan sebelum jenengan saya panggil ada beberapa guru yang sudah saya panggil, dan ini di hari Jumat itu ternyata sudah diisi oleh 2 orang, Bu Lili dan Pak Aziz. Nah, ini mungkin di tanggal lain Bu It, kira-kira jenengan bisanya kapan? Ya, Selasa tanggal 8 bulan 10 ya Bu It ya. Oke. Kira-kira di mapel apa Bu It? Mapel IPAS. IPAS ya. Iya. Di kelas 4B. 4B, nggih. Bu Iit di IPAS. Kira-kira waktunya jam berapa Bu Iit? Atau jam ke 9.10, Bu. 9.10 itu jam berapa waktunya? Jam 10.50 sampai 11.40. 11.40, nggih. Nggih. Bu Iit kan milih mapel IPAS. Untuk IPAS ini kira-kira materinya apa ya Bu Iit yang dipakai? Kebetulan di tanggal itu materinya tentang zat dan perubahan wujudnya. Oh, zat dan perubahan wujudnya. Kalau tentang materi itu kira-kira ya media apa yang dipakai itu Bu? Medianya nanti menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti air, es batu, sama coklat dan lain-lain. Itu nanti media-media yang ada di sekitar itu yang seperti yang sampean sebutkan, itu kira-kira yang menyediakan itu Bu Iit atau anak-anak sendiri yang menyediakan? Nanti saya yang menyediakan, kemudian anak-anak melakukan percobaannya. Oh, tinggal praktek percobaannya. Iya, seperti itu. Tinggal prakteknya saja anak-anak. Apa tidak sebaiknya anak-anak disuruh bawa sendiri atau bagaimana Bu Iit? Nanti merepotkan takutnya, Bu. Oh gitu. Iya. Gini Bu It, sebelum kita supervisi, mohon kita besok supervisi nggih. Mohon dipelajari dulu instrumennya. Itu nanti silakan dibawa. Ini saya boleh melihat ininya Bu It, perangkatnya? Iya, silakan. Saya ambil ya, maaf ya. Ini setahun ya Bu It ya? Iya. Alhamdulillah Bu, sudah saya pelajari dan sudah saya pahami. Insya Allah nanti kalau nyampe rumah, kalau misalnya ada yang kurang paham lagi, nanti Bu Arti saya WA nggih. Oh gitu, nggih Bu It. Silakan nanti Bu Arti terbuka, bisa secara langsung atau via WA juga boleh. Yang penting jenengan paham nggih. Sampai ketemu di supervisi pembelajaran di hari Selasa tanggal 8 Oktober nggih. Terima kasih Bu It, boleh meneruskan tugasnya. Sami-sami Bu. Ini dibawa aja langsung. Instrumennya silakan dibawa. Mari Bu. Monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Iit, hari ini Bu Arti minta izin untuk supervisi pembelajaran di kelas 4B, ya. Iya. Apa bisa diizinkan? Iya, silakan Bu. Terima kasih. Anak-anak, hari ini Bu Arti mau ikut pembelajaran kita ya. Yang semangat ya anak-anak ya. Semangat deh, kita belajar bersama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Atiba sama Azhar. Oh iya. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Selamat pagi semua. Apa kabar? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Apa kabar? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Bu It punya nyanyian ini tentang wujud benda dan perubahannya dengan lagu Potong Bebek Angsa. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang bentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat disebut kristal. Sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang bentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat disebut mengkristal. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda ada berapa anak-anak? 3. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan wujud benda cair? Air? Susu? Oli? Kopi? Apa lagi? Minyak? Kecap? Oke. Siapa yang bisa menyebutkan contoh zat padat? Meja. Kursi. Papan. Lemari. Pensil. Penghapus. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan contoh zat gas? Gas LPG. Oke. Gas kompor. Gas helium. Tabung oksigen. Oke. Baiklah anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa perubahan wujud zat melalui percobaan. Setelah itu, mampu melakukan pengamatan terhadap peristiwa perubahan wujud zat.
lalu mampu menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan sederhana. Baik, sekarang apa yang terjadi pada es batu setelah dipanaskan? Nah, jangan diam dulu. Bagaimana proses terjadinya uap air? Nah, apakah perubahan wujud zat dapat dikembalikan ke bentuk semula? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang anak-anak silakan membentuk menjadi 4 kelompok. Cepat sekarang, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sebelah sana. Oke, saya bacakan dulu ceritanya ya. Badanku ringan. Aku suka menari-nari di atas langit. Aku bisa bergoyang ke sana kemari. Kalau di pagi hari, aku akan turun dan berubah bentuk menjadi encer. Aku sangat suka menempel pada dedaunan sehingga dedaunan itu akan terlihat segar dan indah karena aku. Benda apakah aku? Dan aku mengalami perubahan wujud apa? Iza, mengembun. Oke. Kita lihat jawabannya. Mengembun, betul sekali. Berarti nanti kelompok kamu adalah mengembun, kelompok mengembun. Selanjutnya, badanku encer. Aku sering dicari oleh banyak orang. Manfaatku banyak sekali. Bisa untuk mandi dan bisa juga untuk tambahan membuat sayur sop. Kalau aku dimasak, badanku terasa panas. Kalau sudah panas, aku akan menari-nari lalu aku akan mengeluarkan asap. Benda apakah aku dan mengalami perubahan wujud apa? Menguap. Benda apa yang menguap? Apa? Air. Oke, kita lihat jawabannya. Ini dia. Menguap, betul sekali. Selanjutnya, badanku encer, bentukku tidak pasti. Kalau aku dimasukkan dalam plastik, aku akan menyerupai plastik. Dan kalau aku dimasukkan dalam gelas, aku akan menyerupai gelas. Biasanya orang suka mengikat aku dalam plastik, lalu disimpan dalam freezer selama berjam-jam. Kemudian aku akan berubah jadi keras. Benda apakah aku? Dan aku mengalami perubahan wujud apa? Air. Mengalami perubahan wujud membeku. Kita lihat jawabannya. Jadi es batu. Ya, membeku. Oke. Selanjutnya, badanku keras. Aku sangat digemari orang-orang saat musim panas. Karena aku bisa membuat suasana jadi segar dan dingin. Saat aku dicampur dengan minuman jeruk, lama-kelamaan aku akan meleleh dan akhirnya menghilang. Benda apakah aku? Dan aku mengalami perubahan wujud apa? Siapa yang belum jawab? Benda apa? Mencair. Benda apa namanya? Es batu. Oke, mencair. Oke, sekarang sudah mendapatkan nama-nama kelompoknya masing-masing? Sekarang silakan mengambil lembar kerja kelompok di pos-pos di belakang itu. Nanti di situ ada langkah-langkah percobaan. Untuk lembar kerjanya ada di map belakang itu diambil. Ya. Sama bahan-bahannya juga diambil dulu semuanya, ditaruh di meja tempat kalian melakukan percobaan. Pelan-pelan. Baca dulu lembar kerjanya. Di situ ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkah percobaan. Nah, setelah itu kalian nanti catat hasil pengamatan kalian. Kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di sini. Kesimpulan sama refleksi. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Garam ini tuh. Sepatu. Delapan. Hari Selasa tanggal 8 Oktober. Jangan lupa panggilan aja nama pendek.
Ditulis nama kelompoknya ya. Sudah? Kak sudah ini dibaca dulu langkah-langkahnya. Jika ada untuk mengukur suhu selama pertemuan. Ayo disiapkan, dinyalain dulu kompornya. Nih. Nih. Pakai ini. Iya. Nih ayo. Pakai ini aja udah, gak pakai korek. Dinyalain pakai ini loh. Nyalain. Itu Bu. Nanti Bu. Sini tak bantuin. Sini bawahnya. Nih. Lele. Oke, wis. Hah? Iya. Ulang tahun 1. Aku November saja. Niu. Jadi tiup rekam. Iki ulang tahun. Udah mengapa masak? Ya kurang sama ini sama kabeh. Asmet na yo. Dito ta siapa dua. Juga Nah. Bot Apa? Enggak. Nih. Udah dikit aja enggak. Biar cepet nanti. Wes. Ya, catat ya. Udah. Jawabannya pertanyaannya dicatat nanti. Nih, lihat jawabannya. Lihat soalnya. Nih. Nih, sambil menunggu, sambil dijawab pertanyaannya. Ya. Nih, kondisi awalnya bagaimana? Suhu airnya berapa? Suhu airnya pakai itu termometernya mana yang kamu ambil dari situ tadi? Sini. Ini loh. Ini loh, Rek. Nah, ini suhu airnya berapa? Kamu coba nih. Nanti dilihat itu. Catat dulu ya, berapa? Kabul ya. Kita tes dulu, suhu awalnya berapa? Udah, ini batas ininya loh. Ini sambil ditunggu prosesnya, sambil dijawab ini kondisi awalnya gimana. Kamu tulis ya. Iya, tambah lagi gak apa-apa. Gini. Ya. Ini airnya sih, sebentar. Ini. Sih ada es batunya. Nih, ayo aduk dulu. Pelan-pelan. Sampai jatuh. Sambil menunggu prosesnya, sambil dijawab ya pertanyaannya ya. Nah, iya, taruh sini. Yang ini. Sama, taruh situ. Taruh sini. Taruh situ semua nanti. Taruh sini semua. Mana taruh sini semua.
Iya, oke. Lamaan nih. Sudah. Nih, taruh di sini. Ininya. Bentar. Ini ya. Taruhin juga itu dalamnya. Tulis dulu itu, jawab pertanyaannya, dijawab itu. Sudah sekarang ini Bu. Ya sekarang sembarang gini dah, gini. Ya. Sudah. Oke. Udah lele ini soalnya tadi. Sambil menunggu dilihat dulu awal ini jam berapa, setelah 5 menit nanti mengalami apa, makanya dilihat jamnya ya. Apa yang menyebabkan air berubah dari cair menjadi uap? Apa yang menyebabkan berubah? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Angkat tangan, presentasi. Ayo, yang sudah selesai silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai? Ayo, Rek. Apa aja udah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aku dari kelompok menguap akan mempresentasikan Tentang percobaan menguap. Oke, bacakan. Hasilnya ini. Oke. Hasil pengamatan. Waktu pengamatan kondisi awal suhu air 30 menit. 30. Perubahan yang terjadi, air tenang belum panas. Setelah menit ke Setelah menit 5 menit 40 suhu air. Suhu air. Air tenang lumayan panas. Setelah 10 menit 50 Suhu airnya. Mulai muncul gelembung air. Setelah 15 menit suhu air 60. Mulai muncul asap. Setelah 20 menit suhu air 70. Sangat panas dan air menguap. Kesimpulannya apa Apa yang terjadi pada air setelah dipanaskan selama beberapa saat? Air itu menguap Apa yang menyebabkan air berubah dari cair menjadi uap? karena dipanaskan atau melepas kalor. Berapa lama waktu diperlukan hingga air mulai menguap? 15 menit. Apa yang kamu pelajari dari percobaan ini? Proses menguap. Apa yang memengaruhi kecepatan air menguap dalam percobaan ini? Panas suhunya. Berikan contoh peristiwa menguap yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Menjemur pakaian. Oke, beri aplaus buat kelompok menguap. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok membeku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membeku Akan mempresentasikan percobaan kami. Ya. Ini langsung ini. Hasil pengamatan.
Kondisi awal, coklat masih hangat. Setelah 15 menit mulai padat. Setelah 10 menit kurang padat. Setelah 15 menit padat. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Apa yang terjadi pada coklat cair setelah diletakkan di atas es batu dan garam? Mulai dingin. Apa yang menyebabkan coklat berubah dari cair menjadi padat? Dingin es batu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk coklat sepenuhnya membeku tanpa menggunakan flasher? 15 menit. Apa yang kamu pelajari dari percobaan ini? Perubahan cair jadi padat atau membeku. Mengapa garam digunakan dalam percobaan ini bersama es batu? Untuk menurunkan titik air sehingga es batu lebih efektif dalam membantu proses pembekuan. Bagaimana proses pendinginan es batu yang dicampurkan garam mempengaruhi coklat? Dingin yang membekukan coklat, lalu coklat akan padat. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok membeku. Silakan duduk. Oke, nah dari percobaan yang kalian lakukan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama tentang ada 3 wujud utama yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian zat dapat berubah wujud karena perubahan suhu. Ya, betul sekali. Perubahan wujud zat ada 6. Apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyuplip. Nah, kalau membeku proses perubahan wujud apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Kalau menguap proses perubahan wujud apa menjadi apa? Oke, selanjutnya anak-anak soal evaluasi nanti yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Dikerjakan sekarang. Jangan lupa tulis nama sama tanggalnya. Saya jawab akan mendapatkan bintang, oke? Coba ini ada kuis. Membeku adalah perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik. Yang bisa angkat tangan dulu. Saya tunjuk angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Cair menjadi padat. Oke. Siapa namanya? Juna. Kasih bintang ya. Juna. Soal selanjutnya. Berikut ini contoh perubahan wujud mengembun. Ada titik air pada gelas berisi es batu, menjemur baju, membuat lilin, parfum yang terbuka dan lama-kelamaan berkurang. Apa jawabannya? Yang bisa jawab angkat tangan. 1, 2, 3. Farda. Oke, silakan. Ini dapat bintang ya. Siapa namanya? Farda. Selanjutnya, terbentuknya salju merupakan contoh peristiwa perubahan wujud benda yaitu apa? Haikal. Mengkristal. Oke, betul sekali. Haikal. Oke anak-anak, Bu Iit nanti ada soal refleksi. Nanti kalian jawab di sini
kalian baca dulu pertanyaannya, nanti kalian jawab di sini, kalian tentang ya. Oke. Pelajaran hari ini. Ya, dicentang. Nih. Sudah selesai, yang sudah selesai dikumpulkan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Iit, alhamdulillah hari ini pembelajaran telah selesai. Setelah ini apa bisa ke ruangan saya untuk berdiskusi terkait tentang pembelajaran tadi? Oh iya bisa Bu. Nggih. Saya tinggal dulu ya, nanti Nggih. saya tunggu di ruangan saya. Nggih, terima kasih Bu. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Iit. Bu Iit, alhamdulillah tadi saya diizini untuk mengikuti kegiatan supervisi di kelasnya Bu Iit. Pelajaran tadi IPAS nggih. Nggih. Nah, alhamdulillah tadi Bu Arti mengikuti mulai awal hingga akhir pembelajaran ini berjalan dengan lancar, baik dan antusias, terutama antusias siswanya ini sangat bagus sekali. Apa ya, mungkin anak-anak kalau diajak praktek ya, itu penelitian apa itu sangat antusias sekali ya. Alhamdulillah tadi saya lihat di kelasnya Bu Iit seperti itu, dan apalagi ini anak-anak mengenal tentang perubahan wujud zat ya. Nah itu tadi sangat bervariasi sekali, ada yang memasak air, ada yang tadi yang mengembun, jadi perubahan jadi padat ya tadi ya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Iit, yang saya amati tadi tidak ada menurut saya tidak ada yang perlu dikoreksi. Ada koreksi sedikit tentang pembelajaran tadi, contohnya di kelompoknya, pengelompokan ya, ini memang heterogen ya tadi, antara kelompok laki-laki dan perempuan bisa jadi satu, tidak mengenal itu harus kelompok perempuan dan laki-laki, itu sudah bagus. Dan saya lihat ini karena memang Bu Iit memberikan keleluasaan anak untuk memilih anggotanya tadi ya, sehingga ini koreksiannya hanya ini sih Bu Iit dari pembelajaran tadi. Koreksinya yaitu karena Bu Iit memberikan kebebasan untuk memilih anggota kelompoknya, ini jumlah kelompoknya tidak imbang tadi sepertinya ada yang 6 sepertinya kelompok menguap, seperti menguap tadi kelompoknya isinya 6. Terus ada lagi kelompok, kalau tidak salah kelompok mengembun 5. Terus dan kelompok lainnya isinya 4, sehingga ya tidak imbang. Mungkin untuk pengelompokan bolehlah untuk kebebasan memilih anggotanya, tapi sebaiknya jumlah kelompoknya ditentukan dari Bu Iit. Semisal satu kelompok isinya 4, berarti anak-anak isi 4. Nanti yang tinggal misalnya ada lebihan 1, baru nanti Bu Iit menentukan anaknya atau yang memilih mau di kelompok mana, seperti itu, supaya lebih seimbang saja di situ. Mungkin dari koreksian saya mengikuti pembelajarannya Bu Iit di situ. Tadi saya juga mencoba mengoreksi perangkatnya Bu Iit di belakang tadi juga. Alhamdulillah Bu Iit rajin sekali nulis jurnal pembelajarannya, jurnal kelasnya, terus pengisian nilai-nilainya juga rajin sekali. Saya lihat itu penuh punyanya Bu Iit ya. Alhamdulillah Bu Iit
cukup itu mungkin diskusinya dari Bu Arti, koreksinya hanya sedikit dari pembelajarannya Bu Liit. Tetap semangat dalam mengajar. Pokoknya apapun hambatannya yang ada di kelas cepat segera terselesaikan. Nggih. Terima kasih Bu Arti, insya Allah akan saya perbaiki. Nggih, sama-sama Bu Liit. Mungkin Bu Liit bisa kembali ke ruang guru atau ada jam lagi setelah ini? Iya ada Bu. Nggih. Silakan ke kelas lagi. Iya, terima kasih Bu. Nggih.